Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kurikulum dan perencanaan pembelajaran matematika. Nah, dalam presentasi kali ini akan dijelaskan beberapa sub materi. Di antaranya, apa sih yang dimaksud dengan azas-azas kurikulum? Lalu, azas-azas apa sajakah yang menjadi landasan dalam kurikulum itu? Bagaimana sih cara mengorganisasikan sebuah kurikulum? Dan yang terakhir, apa saja fungsi dari kurikulum tersebut? Namun sebelum itu, saya, Krisma Oktaviani, sebagai moderator dan pemateri akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Joko Andono sebagai pemateri. Yang kedua ada Novita Ningrum sebagai pemateri. Dan yang ketiga ada Desti Putri Fadila sebagai pemateri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai definisi apa yang dimaksud dengan azas-azas kurikulum. Yang pertama, definisi azas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, azas artinya dasar. Yang dimaksud dasar di sini adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Nah, selanjutnya definisi kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang berarti kurer, yang mempunyai makna jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari, mulai dari permulaan sampai akhir. Menurut J. Galen Saylor and William M. Alexander, dalam buku Curriculum Planning for Better Teaching and Learning, menjelaskan arti kurikulum sebagai berikut. Kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah. Kurikulum meliputi juga apa yang disebut kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi pengertian azas-azas kurikulum adalah dasar-dasar rencana dan rancangan sejumlah pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam jenjang tingkat pendidikan. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Joko Andono mengenai azas-azas apa sajakah yang menjadi landasan dalam kurikulum. Kepada Joko Andono, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja asas-asas landasan dalam kurikulum. Asas-asas yang menjadi landasan dalam kurikulum terdapat 5 asas. Yang pertama yaitu asas filosofis. Pengembangan kurikulum perlu menentukan filosofi tertentu untuk menyelaraskan berbagai macam kepentingan sesuai harapan masyarakat. Asas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Perbedaan filsafat satu negara menimbulkan implikasi yang berbeda di dalam merumuskan tujuan pendidikan, menentukan bahan pelajaran dan tata cara mengerjakan, serta menentukan cara-cara evaluasi yang ditempuh. Di Indonesia, penyusunan, pengembangan, dan pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan garis-garis besar haluan negara sebagai landasan filosofi negara. Asas yang kedua yaitu asas psikologis. Kondisi psikologis merupakan karakteristik psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya. Kondisi psikologis setiap individu itu berbeda karena perbedaan tahap perkembangan, latar belakang sosial budaya, juga karena perbedaan faktor-faktor yang dibawa dari kelahirannya. Maka dalam menyusun kurikulum perlu diperhatikan apakah dengan kurikulum yang ada sudah sesuai dengan perkembangan anak didik, latar belakang sosial budayanya, atau faktor-faktor yang lain. Yang ketiga, asas sosiologis. Karena anak didik hidup dalam masyarakat, maka anak pun harus dipersiapkan untuk terjun di masyarakat dengan dibekali kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan di masyarakat.
Anak perlu dibekali dengan norma-norma, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan keadaan dan pandangan masyarakat. Apabila anak tidak mempunyai bekal untuk hidup di masyarakat, maka yang terjadi adalah anak akan berperilaku menyimpang dan bertentangan dengan anggota masyarakat yang lain. Oleh karena itu, di dalam membuat kurikulum, asas sosiologis tidak boleh ditinggalkan. Yang keempat yaitu asas organisatoris. Asas organisatoris ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran akan disajikan, apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah atau diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan. Misalnya, dalam bentuk broad files atau bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa dan lain, ataukah diusahakan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran dalam bentuk kurikulum terpadu. Yang kelima, asas teknologi. Kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Sekarang, peran guru dapat digantikan dengan media instruksional baik yang merupakan media cetak maupun media non-cetak, terutama media elektronik. Misalnya, komputer, internet, rekaman video, dan lain-lain. Dengan teknologi pendidikan modern, proses pembelajaran akan dilakukan dengan berbagai sistem penyampaiannya. Misalnya, sistem pembelajaran jarak jauh yang digunakan media televisi, radio, internet, Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan masih banyak yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Joko Andono. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Novita Ningrum tentang bagaimana mengorganisasikan kurikulum itu. Kepada Novita Ningrum, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya Novita Ningrum di sini akan menjelaskan tentang mengorganisasikan kurikulum. Menurut Nurgiantoro, organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada murid. Sedangkan menurut Nasution, organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid-murid. Hamalik berpendapat di dalam bukunya Muhammad Zaini, pengorganisasian kurikulum terdapat beberapa prosedur, meliputi yang pertama, prosedur pembelajaran. Pemilihan isi kurikulum didasarkan atas materi yang terkandung di dalam buku pelajaran yang telah dipilih oleh panitia tertentu. Yang kedua, prosedur survei pendapat. Pemilihan dan pengorganisasian kurikulum dilakukan dengan jalan mengadakan survei atau penelitian terhadap pendapat berbagai pihak. Yang ketiga, prosedur studi kesalahan. Prosedur ini dilaksanakan dengan jalan mengadakan analisis terhadap kesalahan, kekeliruan, kelemahan, atau kebaikan atas hasil-hasil atau pengalaman kurikuler. Yang keempat, prosedur mempelajari kurikulum lainnya. Prosedur ini dapat disamakan dengan metode tambal sulam dengan mempelajari metode sekolah lain. Guru atau sekolah dapat menetapkan atau menentukan isi kurikulum untuk sekolahnya sesuai dengan tujuan. Yang kelima, analisis kegiatan orang dewasa. Melalui prosedur ini, terlebih dahulu diadakan studi terhadap kegiatan-kegiatan dalam kehidupan untuk menemukan sejumlah kegiatan yang diperkirakan berguna untuk dipelajari oleh para siswa di sekolah. Kegiatan yang berkenaan dengan analisis adalah yang berkenaan dengan pekerjaan atau jabatan. Yang keenam, prosedur fungsi sosial. Masyarakat melakukan banyak fungsi sosial dalam kehidupannya yang bermacam ragam dan bentuknya dan berada dalam daerah kehidupan tertentu. Fungsi yang telah ditentukan diklasifikasikan menjadi sejumlah area of living. Yang ketujuh, prosedur minat kebutuhan. Prosedur ini didasarkan atas minat dan kebutuhan siswa dan berkenaan dengan fungsi-fungsi personal dan sosial. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Novita Ningrum.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Desti Putri Fadila mengenai apa saja fungsi kurikulum itu. Kepada Desti Putri Fadila, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya Desti Putri Fadila akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum. Di sini terdapat 6 fungsi kurikulum. Yang pertama, yakni fungsi penyesuaian. Kurikulum ini memiliki sifat yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Yang kedua, yakni fungsi integrasi. Kurikulum ini mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegritas di masyarakat. Yang ketiga, yakni fungsi diferensiasi. Kurikulum ini merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik, yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut untuk dihargai. Kemudian yang keempat, yakni fungsi persiapan. Kurikulum ini berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya, serta siap untuk hidup bermasyarakat apabila peserta didik tersebut tidak melanjutkan pendidikannya. Kemudian yang kelima, yakni fungsi pemilihan. Kurikulum memfasilitasi peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakatnya. Kemudian yang keenam, yakni fungsi diagnostik. Kurikulum ini berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dapat menggali terus potensinya dan memberikan atau memperbaiki kelemahannya. Selain itu, kurikulum juga berfungsi untuk membantu mereka agar dapat memahami materi dan melaksanakan proses pembelajaran dengan mudah, sehingga target pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Demikian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Desti Putri Fadila atas penjelasannya. Nah, mungkin itulah presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami sendiri selaku yang menyampaikan dan bagi rekan-rekan semua yang mendengarkan. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.